Silakan dimakan Ibu. Tahu Ibu mau nginep sini, saya kan bisa belanja terus saya bisa masakin buat Ibu. Terima kasih Bella. Kamu nggak usah terlalu repot-repot. Bella, seharusnya untuk gadis cantik kamu, tidak ada yang sulit dan tidak ada yang tidak mungkin. Kamu pasti bisa mendapatkan cintanya Rehan. Saya lakukan apa yang harus saya lakukan. Saya berjuang untuk mendapatkan perhatian Pak Rehan. Buat saya itu aja udah cukup. Tapi kenapa kamu cuma ingin mendapatkan perhatiannya Rehan? Apa kamu tidak ingin memiliki Rehan seutuhnya? Tapi bagaimana dengan Mbak Najwa? Pasti mustahil buat saya kalau untuk Pak Rehan mencintai saya, apalagi menikahi saya. Kamu tenang saja Bella. Itu akan Ibu atur. Pokoknya Rehan pasti akan menikahi kamu. Ibu bisa jamin itu. Tapi kan Pak Rehan dan Mbak Najwa tahu kalau Ibu mau menjodohkan saya sama dia. Begini Bella, kamu kalau di depan mereka, kamu harus seolah-olah kamu berada di pihak mereka. Seolah-olah kamu itu harus memusuhi Ibu. Walaupun tujuan kita sebenarnya sama. Ibu harap dengan rencana Ibu yang baru ini, kita berdua bisa berhasil. Jadi saya harus selalu menentang Ibu di depan Pak Rehan. Tapi gimana caranya saya bisa mendekati dengan Pak Rehan, sementara Ibu dan Pak Rehan itu berantem terus. Ibu jamin Bella, dengan berpura-pura seperti itu, Rehan pasti mengira bahwa kamu ada di pihak dia. Dan Rehan pasti tergila-gila sama kamu. Selanjutnya, kamu tinggal menunggu Rehan melamar kamu dan kalian berdua bisa segera menikah. Halo Aldi, aku mau ngomong sesuatu yang penting sama kamu. Ini soal masa depan kita. Kamu di mana? Aku masih nungguin Mumtaz di rumah sakit. Aldi, aku harus bicara sama kamu. Kita bisa kan selesaikan masalah ini baik-baik? Oke, aku setuju. Kamu tentuin aja kita ketemu di mana. Aku akan segera datang. Dan ingat Anita, masalah Mumtaz sama sekali belum selesai. Aku akan bikin perhitungan dengan kamu. Ingat. Assalamualaikum. Itu pasti Rehan dan Najwa. Kamu harus ingat ya, mereka itu datang sini untuk menjemput Ibu. Ibu sekarang pura-pura mau tidur. Bella, ingat, sebelum kamu buka pintu, kamu harus ganti dulu baju kamu dengan baju India yang Ibu berikan pada kamu. Ya? Baik Ibu, apapun akan saya lakukan untuk menarik perhatian Pak Rehan. Assalamualaikum Bella. Assalamualaikum. Bella, Mbak Najwa, Pak Rehan. Kejutan sekali datang ke sini. Kalian mau ngunjungin saya ya? Bella, apa Bunda Priyanka ada di dalam? Oh iya, Ibu Priyanka ada di dalam. Ayo silakan masuk. Bella, kami datang ke sini untuk menjemput ibuku. Tapi Ibu Priyankanya masih tidur apa nggak sebaiknya Mbak Najwa balik lagi ke sini nanti? Maaf Bella, kami harus bertemu dan harus segera membawa Bunda Priyanka pulang. Bella, kenapa kamu menyuruh mereka pulang? Aduh.
Apa yang sedang dilakukan Ibu Priyanka dalam kamar? Barusan, Rehan, sepertinya aku mendengar Bunda Priyanka. iya itu memang suara ibuku. Ternyata ibuku tidak tidur. Oh, itu mungkin suara tetangga kan di apartemen itu kan kita dempetan jadi kedengarannya kan sangat dekat. Coba saya lihat Ibu dulu ya, Pak. Rehan, aku yakin itu memang suara Bunda Priyanka. Iya, tapi aku heran. Ibu sedang apa sebenarnya? Kalau buka pintu hati-hati. Kepala ibu jadi kejeduk. Ibu ngapain sih di belakang pintu? Sudah. Bella, apa Rehan dan Najwa jadi menjemput ibu? Iya, Bu. Mereka sekarang ada di luar. Sekarang mendingan Ibu keluar dari kamar dan menemui mereka. Baik. Aduh. Untuk apa kalian berdua datang ke sini? Bu, kami kesini untuk menjemput ibu. Ayo kita pulang. Buat apa ibu pulang? Lagi pula kan itu bukan rumah ibu. Itu rumah ayah mertua kamu, Razak Abdurrahman. Dan ibu tidak berhak tinggal di rumah itu. Ya kan, Rehan? Ibu jangan berkata seperti itu. Dimanapun Mbak Najwa dan Pak Rehan tinggal, Ibu harus ikut bersama mereka. Iya, Bunda. Apa yang dikatakan oleh Bella itu benar. Bunda harus pulang bersama kami. Ibu tidak mau tinggal satu atap dengan anak dan menantu durhaka seperti kalian. Selama ini, ibu sudah sangat tersiksa dengan ulah kalian berdua. Apalagi sekarang, Ibu Hasna juga tinggal di rumah itu. Ibu sama sekali tidak sudi tinggal satu atap dengan perempuan itu. Pokoknya, Ibu tidak mau pulang. Ibu jangan ngomong kayak gitu. Mbak Najwa sama Pak Rehan itu kesini untuk jemput Ibu karena mereka khawatir sama keadaan Ibu. Bella, kamu itu jangan ikut campur ya urusan saya. Ini adalah urusan antara keluarga saya, antara saya, anak saya, dan menantu saya. Dan bukan sama sekali urusan kamu. Kalau kamu memang tidak mau ibu tinggal di sini, harusnya kamu bilang, ibu bisa kan tinggal di hotel. Ibu, yang dikatakan Bella itu benar. Kenapa ibu marah pada Bella? Ayo pulang, Bu. Melibatkan Bella dalam masalah ini. Apa ibu tidak malu? Rehan, bukan ibu yang seharusnya malu. Tapi itu, Najwa, istri kamu yang seharusnya malu. Coba bayangkan, sampai ibu mertuanya aja tidak betah tinggal satu atap dan satu rumah dengan dia. Pokoknya ibu tidak mau pulang ke rumah itu lagi. Titik. Bunda, aku mohon pulanglah bersama kami. Baik, ibu akan ikut pulang bersama kalian. Tapi hanya dengan satu syarat. Ibu mau bicara empat mata dengan kamu, Najwa. Tidak bisa. Ibu mau bicara apa lagi dengan Najwa empat mata? Apakah ini permainan ibu yang baru untuk menyakiti perasaan Najwa? Enggak apa-apa, Rehan. Aku akan bicara sama Bunda, tapi yang penting Bunda mau pulang. Tapi Najwa, kamu tahu, ibuku selalu punya rencana. Dan rencana itu sangat tidak terduga. Aku yakin ibuku lama-lama bisa mempermainkan kita lagi. Oke, Rehan. Kalau kamu tidak mau menuruti kemauan ibu, ibu juga tidak akan menuruti kemauan kalian. Tunggu, Bunda. Aku akan bicara sama Bunda. Lepaskan tangan saya. Jangan berani-berani kamu menyentuh saya. Ibu tidak sudi sentuh sama kamu. Baik. Kita akan bicara di kamar. Najwa. Aku nggak bisa ngebayangin jika suatu saat laki-laki idamanku ini akan menjadi pengantin laki-lakiku.